Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan di kehadiran Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarganya, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, malam ini kita akan mengkaji satu judul, Fadlu Ashri Dzulhijjah, keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah merupakan salah satu bulan haram. Arti haram adalah suci. Bulan haram berarti bulan suci. Masjidil Haram, masjid suci. Tanah haram, tanah suci. Makna haram itu suci. Maka bulan haram itu adalah waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai waktu yang suci, dan jumlahnya ada 4. Dari 12 bulan yang Allah tetapkan, ada 4 bulan suci. Sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-36. Buka tafsir Ibnu Katsir. Allah katakan, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Iya. Inna iddatasy syuhur, sesungguhnya perhitungan bulan, indallah, di sisi Allah, 12 syahra, ada 12 bulan. Fi kitabillah, dalam ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal arda, tatkala Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, di antara 12 bulan itu, arba'atun hurum. Hurum artinya suci, jamak dari haram. 4 bulan suci. 4 bulan suci ini disebutkan dalam sebuah riwayat hadis dari Abu Bakrah, juga dengan yang lainnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ismail, telah menceritakan kepada kami Ayyub, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sirin dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW berkhutbah dalam haji wadahnya. Antara lain beliau SAW bersabda,
Ingatlah, sesungguhnya zaman telah berputar seperti keadaannya sejak hari Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun terdiri atas 12 bulan. 4 bulan diantaranya adalah bulan-bulan haram atau suci. Salasatun mutawaliyat, yaitu 3 berurutan. Apa kata Nabi? Di antaranya 3 berurutan, yaitu Zulqa'dah, bulan 11, Zulhijjah, bulan 12, dan Muharram. bulan pertama, serta yang lainnya ialah Rajab Mudhar. Rajab Mudhar yang terletak baina Jumada wa Sya'ban, yaitu yang terletak di antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban. disebut dengan Rajab Mudhar karena Nabi menisbatkan bulan ini kepada perkataan Bani Mudhar yang mengatakan bahwa bulan suci menyendiri itu yakni berada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh Bani Rabi'ah, salah satu suku bangsa Arab, yang mengatakan bahwa bulan suci yang menyendiri dari yang 3 itu baina Sya'ban wa Syawal, antara Sya'ban dan Syawal. Apa itu? Ramadan. Nabi tidak membenarkan ucapan Bani Mudhar, Bani Rabi'ah, tapi Nabi membenarkan ucapan Bani Mudhar. Maka bulan Dzulhijjah merupakan salah satu di antara bulan suci. Nah, di 4 bulan suci ini mereka wajib berhenti dari peperangan. Segala macam bentuk mobilisasi militer apapun harus berhenti untuk menghormati bulan suci. Kenapa? Karena di saat itulah para jamaah haji berangkat dari negerinya datang ke tanah suci, supaya mereka berangkat dalam keadaan aman di bulan Zulqa'dah. Walaupun bulan haji sudah dimulai dari bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan Dzulhijjah inti daripada ibadah haji. Adapun sebulan setelah bulan Dzulhijjah, yaitu bulan Muharram, agar mereka pulang balik di negerinya dalam keadaan aman. Maka di samping berhenti dari peperangan, Allah melarang melakukan perbuatan-perbuatan zalim di dalamnya. Karena setiap perbuatan zalim yang dilakukan di bulan suci dilipat gandakan siksanya. Baik. Jadi 3 bulan berurutan, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 1 menyendiri, yaitu Rajab Mudhar. Maka pada bulan itu mereka harus berhenti dari peperangan untuk menghormati pelaksanaan ibadah haji. Yang kedua, menjauhi kezaliman, sebab dosa ancaman siksanya akan dilipat gandakan. Sebagaimana pada kalimat selanjutnya, fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menganiaya diri kalian di 4 bulan suci itu. Apa kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya? Fala tadzlimu fihinna, jangan berbuat zalim di dalamnya. Lanjut. Yakni dalam bulan-bulan haram itu janganlah kalian berbuat aniaya terhadap diri kalian sendiri. Kenapa? Karena dalam bulan-bulan haram itu sanksi berbuat dosa jauh lebih berat daripada dalam hari-hari lainnya. Siksanya diancam lebih berat lagi kalau melakukan kezaliman, yaitu pada saat itu. Tentu bukan berarti di luar bulan suci ini boleh berbuat zalim, tapi di seluruh bulan harus menghindari perbuatan zalim. Di antaranya yakni menghalalkan yang diharamkan atau yang mengharamkan yang dihalalkan. Begini disampaikan pendapatnya oleh Ibnu Ishaq yang dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kemudian menzalimi diri sendiri, yaitu seluruh perbuatan maksiat, menghalalkan yang diharamkan,
mengharamkan yang dihalalkan, maka sanksinya dilipat gandakan. Dilipat gandakan apanya? Bukan jumlahnya, tapi kualitas siksanya. Karena dalam Islam, Bapak Ibu, tidak ada pelipat gandaan dosa. Yang ada adalah pelipat gandaan pahala. Amal 1 dilipatkan 10, dilipatkan sampai 700, dilipatkan lagi sampai tak terbatas. Itu dalam Islam. Tidak ada pelipat gandaan dosa. Tapi kalau kezaliman itu dikerjakan di 4 bulan yang suci, termasuk Zulhijjah dan termasuk sekarang Zulqaidah, dilipat gandakan siksanya. Baik, lanjut. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir, silakan baca. Sebagaimana perbuatan maksiat yang dilakukan di dalam kota suci Mekah berlipat ganda dosanya. Karena ada firman Allah SWT yang mengatakan di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 25. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil 'aqifu fihi wal bad wa man yurid fihi biilhadin bidhulmin nudhiqhu min adzabin alim. Apa katanya? Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidil Haram yang telah kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir. Dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan padanya sebagian siksa yang pedih. Ayat ini dinukil oleh Ibnu Katsir sebagai hujjah bahwa perbuatan maksiat yang dilakukan di bulan suci dilipat gandakan siksanya. Jadi tentu bukan hanya tanah suci, tapi juga bulan suci. Karena Allah memiliki dimensi ruang yang suci, yaitu Haramain, Makkatul Mukarramah wal Madinatul Munawwarah. Ada juga bulan-bulan suci. Ada 4 bulan suci yang Allah tetapkan tadi. Siapa yang melakukan kezaliman, kemaksiatan di tempat itu, di saat itu, maka akan disiksa dengan siksa yang pedih. Sebagaimana ayat yang disebutkan dalam surah Al-Hajj itu pada ayat yang ke-25. Maka berhati-hati dengan perbuatan zalim, baik zalim kepada Allah, zalim kepada sesama manusia, zalim kepada diri sendiri. Ini 3 jenis kezaliman. Kemudian khususnya di bulan Dzulhijjah merupakan salah satu di antara bulan suci, maka perkara-perkara tersebut berlaku sebagaimana di bulan-bulan suci yang lainnya. Akan tetapi bulan Dzulhijjah memiliki keutamaan yang berlipat, keutamaan yang lebih dari sekedar bulan suci. Tapi di dalamnya terdapat yakni amaliyah yang tidak bisa ditandingi dengan amaliyah yang lain. Amaliyah yang tidak akan bisa ditandingi, amaliyah yang dikerjakan di bulan-bulan yang lain. Itulah keutamaan Dzulhijjah. Secara bahasa, Dzulhijjah berarti bulan ini memiliki ibadah khusus yang bernama haji. Karena di bulan yang lain tidak ada. Kalaupun bulan haji itu ditetapkan sejak Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, tetapi inti daripada haji itu adalah di bulan Dzulhijjah. Karena Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Dan tidak ada wukuf di Arafah kecuali tanggal
9 Zulhijjah. Maka dia merupakan bulan yang utama di antara bulan-bulan yang lain. Apa di antara keutamaan bulan Zulhijjah? Keutamaan bulan Zulhijjah ada yang disebut dengan ayyamum ma'lumat, yang artinya hari-hari yang ditentukan atau yang ditetapkan. Ayyamum ma'lumat, yaitu hari-hari yang mulai dari tanggal 1 sampai dengan 10. Itu ayyamum ma'lumat. Yang kedua, ayyamum ma'dudat. Apa ayyamum ma'dudat? Hari-hari yang berbilang, yaitu mulai tanggal 11, 12, 13. Dan ini tidak ada Bapak Ibu di bulan-bulan yang lain. Ayyamum ma'lumat, ayyamum ma'dudat. Kedua hari-hari ini memiliki keistimewaan. Yang pertama, disebutkan di dalam Al-Quran tentang ayyamum ma'lumat, yaitu hari-hari yang ditentukan. Dalam surah Al-Hajj, surah 22, pada ayat 28. Buka tafsir Ibnu Katsir. Allah katakan, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Apa kata Allah? Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rizki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Liyashhadu, kata Allah, hendaklah mereka mempersaksikan manafi', berbagai macam manfaat. Manfaat apa? Manfaat dunia dan akhirat. Manfaat yang telah diberikan oleh Allah dari rizki yang telah Allah berikan kepada kita. Ala ma razaqahum. Rizki apa? Min bahimatil an'am, yaitu hewan ternak. Karena hewan ternak ini merupakan sarana untuk mendapatkan manfaat dunia dan manfaat akhirat. Apa manfaat akhirat dan apa manfaat dunia? Baca tafsirnya. Ibnu Abbas telah mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah, supaya mereka mempersaksikan berbagai manfaat bagi mereka, yakni manfaat untuk dunia dan akhirat mereka. Apa kata Ibnu Abbas tentang manfaat akhirat? Manfaat akhirat bagi mereka ialah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang diharapkan di akhirat kecuali jannah, surga dan ridho Allah. Kemudian apa manfaat dunia? Sedangkan manfaat dunia ialah apa yang mereka peroleh dari hewan kurban dan perniagaan. Iya. Manfaat dunia, rizki yang telah Allah berikan kepada manusia melalui hewan ternak. Disitulah ada manfaat pertama dalam perdagangan dan perniagaan. Hewan ternak dijual belikan. Makanya ono jenenge blan diperjualbelikan. Yang kedua, manfaat untuk apa? Dikonsumsi. Manfaatnya? Manfaat. Apalagi? Sekarang saya mau tanya, yang dimaksud hewan ternak dalam ayat ini apa saja, Pak? Bu? Kambing?
Sapi, unta, ayo rek uruno. Ojo menengai, ditakoi menengai. Domba terus, ternak. Ayam, ayam terus. Gak nyebut bebek bisa. Hewan ternak menurut Allah beda dengan menurut manusia. Menurut Allah itu kalau berpasangan jumlahnya 8. Kalau berpasangan berarti jenisnya cuma berapa? Berapa jenis berarti? Cuma 4. Sebagaimana firman Allah, buka surat hewan ternak. Surat hewan ternak, surat Al-An'am, surat 6 ayat 143. Thamaniyata azwaj minadh-dha'ni itsnaini wa minal ma'zi itsnain. Apa katanya? Yaitu 8 binatang yang berpasangan. Apa saja? Sepasang domba. Minadh-dha'ni itsnain, sepasang domba. Berarti apa dan apa? Jantan dan betina. 2. Sepasang kambing. Wa minal ma'zi itsnain, sepasang kambing. Jantan dan betina. Sudah berapa? 4. Pada ayat 144, wa minal ibli itsnaini wa minal baqari itsnain. Apa katanya? Dan sepasang unta. Sepasang unta, jantan dan betina. Yang keempat, dan sepasang lembu atau sapi. Sepasang lembu, jantan dan betina. Jadi kalau menurut dalam ayat 28 Al-Hajj sebagai bentuk sarana rizki yang dipakai untuk mendatangkan manfaat dunia dan akhirat, apa saja ini? Urut, domba, kambing, unta, sapi, cuma 4. Dan inilah yang dipakai untuk kurban. Selain dari ini tidak bisa. Meskipun menurut manusia ayam itu ternak, gak bisa dijadikan kurban. Kalau kurban ayam, mana kalau bebek, mana kalau kurban lele. Soalnya lele itu loh ternak. Sing betul lele penik tak betina kurban. Tidak bisa. Cuma 4 diperdagangkan sebagai keuntungan dunia, perniagaan. 2 dipakai untuk konsumsi. 3 membantu pekerjaan manusia. Dari 4 ini mana yang dapat membantu pekerjaan manusia? Sapi kayak apa? Bajak sawah, unta sebagai transportasi. Bisa nggak diajak berjalan mulai dari Palestina ke negeri Yaman? Bisa nggak? Bisa. Memang untuk wedus bisa nggak? Nggak bisa. Coba tumpahi lek. Ini manfaat dunia, manfaat akhirat. Apa manfaat akhirat? Dipakai sarana ibadah. Apa? Yang wajib maupun yang sunnah. Yang wajib apa? Kurban. Apalagi nazar. Apalagi dam. Tahu dam? Bayar denda. Bapak Ibu kalau haji tamattu juga harus bayar dam. Menyembelih kambing, tapi ini bukan denda. Karena memang model hajinya tamattu, damnya memang dam tamattu, bukan karena pelanggaran. Pelanggaran juga kadang harus bayar dam. Mungkin dia berikram tidak di mikot, mungkin dia tidak mabit di Musdalifah, mungkin dia tidak lempar jumroh, bayar dam. Manfaat hewan ternak untuk
ibadah. Yang sunnah apa? Akikah. Makanya kita dianjurkan untuk apa? Mempersaksikan berbagai macam manfaat dari rezeki berupa hewan ternak. Bagaimana caranya melakukan rasa syukur kita kepada Allah dari nikmat itu? Kalimat di sini disebutkan wa yadhkurusmallah, dan hendaklah kalian banyak-banyak menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah, berzikir. Perbanyaklah menyebut nama Allah Jalla wa'ala. Bahkan para ulama menganjurkan di 10 hari di bulan Dzulhijjah itu beramal soleh di dalamnya tidak bisa ditandingi oleh amal apapun, kecuali hanya satu yang bisa menandingi. Apa yang bisa menandingi amal yang dikerjakan di 10 hari di bulan Dzulhijjah? Halo? Jihad pun tidak bisa menandingi. Dan tidak pulang di belakang lagi. Berarti mati syahid. Itu yang bisa menandingi. Baik, baca tafsirnya. Lanjutkan tadi. Al-Hajj 28. Berbagai macam manfaat dunia dan akhirat. Manfaat akhirat adalah yaitu keridhaan Allah. Manfaat dunia, manfaat perniagaan, dan juga sarana untuk berkurban, mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Silakan. Hal yang sama telah dikatakan oleh Mujahid dan lain-lainnya, yang bukan hanya seorang, bahwa yang dimaksud dengan manfaat ialah manfaat dunia dan akhirat. Sama halnya dengan apa yang disebutkan oleh firman Allah Quran Surat Al-Baqarah 198. Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia atau rezeki dari hasil perniagaan dari Rabb kalian. Firman Allah, supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Syu'bah dan Hashim telah meriwayatkan dari Abu Bishr, dari Sa'id, dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa hari-hari yang ditentukan ialah hari-hari belasan. Hari-hari belasan. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini secara taklid hanya dengan ungkapan jazm dengan sanad yang sama. Hal yang sama telah diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, Mujahid, Qatadah, atau Sa'id ibn Jubair, Al-Hasan Ad-Doha, atau Al-Qurasani, Ibrahim An-Nakhai, yang hal ini dijadikan pegangan oleh mazhab Imam Syafi'i dan pendapat yang terkenal dari Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Urqura, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Sulaiman, dari Muslim Al-Baqi, dari Sa'id ibn Jubair, dari Ibni Abbas. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu? Dari Nabi SAW telah bersabda, Apa sabda beliau? tiada suatu amal perbuatan di hari manapun yang lebih utama daripada amal pada hari-hari ini, yaitu 10 hari di bulan Dzulhijjah. Nabi mengatakan, "Ma min ayyamin ahabbu ila Allah." Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai di sisi Allah illa min hadhihi al-ayyamil 'ashr, kecuali hari-hari 10 di bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 sampai dengan 10. Maka sahabat mereka bertanya kepada Nabi. Apa pertanyaannya? mereka bertanya, tidak pula berjihad di jalan Allah? Walau jihad fi sabilillah, apakah amal yang dilakukan pada saat itu
kecuali apa kata beliau? Kecuali seorang lelaki yang mengorbankan jiwa dan hartanya di jalan Allah dan yang pulang hanya namanya saja. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali, kecuali seorang yang keluar dari rumahnya, dia berjihad membawa jiwa, membawa harta, falam yarji min dzalika bi syai', dan dia tidak pulang membawa apapun, tidak membawa jiwa, tidak membawa harta, berarti dia mati syahid. Maka amalan yang dilakukan di bulan Dzulhijjah 10 hari pertama tidak ada yang bisa menandingi kecuali mati syahid. Sampun apa tereng 10 hari Dzulhijjah. Sampun apa tereng Bu? Kirang-kirang dinten. Makanya dipersiapkan mulai sekarang. Kerjakan amal di siang dan malamnya. Kalau Ramadan ada 10 hari terakhir, di dalamnya ada Lailatul Qadar. Dzulhijjah ada 10 malam pertama di bulan ini. Tidak bisa ditandingi oleh apapun kecuali syahid. Lantas amal apa saja? Seluruh amal yang termasuk di antara amal salat. Persiapkan mulai sekarang. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah. Hadis tersebut riwayat Ibnu Abbas ada di dalam Sahih Abu Dawud di nomor 2438. Kemudian amalan apa yang harus dikerjakan di bulan Dzulhijjah? Terutama yang wajib. Jangan sampai yang sunnah dihidupkan, yang wajib ditinggalkan, salah kaprah. Bagaimana dengan yang wajib? At-tabkir lil faraid. Apa? Menyegerakan yang wajib. Ini di antara amalan-amalan yang dihidupkan di bulan Dzulhijjah. Segerakan yang wajib. Salat fardu wajib tidak? Wajib. Segerakan. Maksudnya bagaimana? Nek biasanya budal wis koma, iki sadurunge apa? Sadurunge koma apa sadurunge adzan? Sadurunge adzan sudah berangkat. Itu tabkir, berbagi-bagi, mendahulukan, menyegerakan amalan-amalan yang wajib. Di samping sholat fardu, amalan wajib apa lagi? Masih ada yang lain. Apa? Tobat kepada Allah, segera menuju kepada ampunan dan juga surga. Yang luas surga itu seluas langit dan bumi. Segera bertobat kepada Allah. Terutama bagi mereka yang berdosa. Tobat itu hukumnya apa Pak? Wajib. Ini mari ngelong-ngelong wong, ngerasani wong, dosa nggak Bu? Segera tobat. Wajib bagi yang berdosa untuk tobat dengan tobatan nasuha. Makanya Nabi SAW mengingatkan kita segera beramal saleh. Dalam hadis Tirmidzi nomor 2195, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian beramal kata Nabi sebelum datang fitnah, yang fitnah itu akan menjadikan orang berubah dari mukmin menjadi kafir. Waliyadzubillah. Silakan. Apa kata Nabi? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah melakukan amal salih sebelum terjadi fitnah, seperti sebagian malam yang gelap gulita. Pada pagi hari seorang beriman
namun di sore harinya kafir. Sebaliknya, di waktu sore ia beriman dan di pagi harinya ia kafir. Salah seorang dari mereka menjual agamanya dengan kesenangan dunia. Segera beramal soleh. Segera beramal terutama yang wajib. Salat fardu 5 waktu, segera. Yang kedua, yang wajib bagi mereka yang hari ini masih punya hutang, puasa, segera bayar hutang puasanya. Wajib nggak itu? Bu, ini biasanya anak wedo ini. Halo, ya kadang-kadang duit hutang ya segera bayar hutang puasanya. Kalau tidak segera dibayar hutangnya, kalau mati anaknya nanti yang harus bayar. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis Bukhari nomor 970, Nabi SAW beliau katakan, "Man mata fa'alaihi as-sawm sama'an waliyuh." Apa kata Nabi SAW? KBC 970. Makanya ibu-ibu kalau punya hutang puasa, jangan disimpan sendiri. Sosialisasikan kepada keluarganya, terutama walinya. Kalau seandainya kita meninggal sewaktu-waktu, segera dibayar hutang itu oleh anaknya. Silakan 970. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? barang siapa meninggal dunia sedangkan ia ketinggalan puasanya, maka puasa yang ketinggalan itu boleh dipuasakan atau dibayar oleh walinya. Boleh dibayar oleh walinya. Hubungan kewalian antara orang tua dan anak. Yang meninggal orang tua, anak yang mengganti puasanya. Yang meninggal anaknya, orang tua yang mengganti puasa anaknya. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi menyampaikan keadaan ibunya yang punya hutang puasa. 971. Lanjut. Dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, ada seorang laki-laki datang bertanya kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, ibu saya telah meninggal dunia dan beliau ketinggalan puasanya 1 bulan." 1 bulan puasanya tidak ketinggalan. Berarti berapa hari Bapak Ibu? 30 hari. Apa kata orang ini? Bolehkah saya puasa untuk membayar puasanya itu? Apa jawab Rasulullah? Jawab Nabi SAW, ya boleh. Ya boleh. Bahkan Nabi menambahkan, apa kata beliau? Dan beliau bersabda, menambahkan, hutang kepada Allah lebih berat untuk dibayar. Fadainullah ahaqqu an yuqda. Hutang kepada Allah lebih prioritas untuk dibayar. Ini hutang kepada Allah. Atau mungkin kita bernadar, itu juga termasuk hutang. Maka selesaikan hutang juga kepada manusia, karena termasuk hak-hak adami. Hukukul adami yang belum diselesaikan, selesaikan segera, karena itu wajib hukumnya. Maka amalan di bulan Dzulhijjah, pertama, menyegerakan yang wajib. 2, memperbanyak zikir, sebagaimana ayat tadi, wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan hendaklah kalian banyak-banyak menyebut nama Allah di hari-hari yang telah ditentukan. Maka perbanyak zikir, yaitu di hari-hari yang telah ditentukan. Bagaimana memperbanyak zikir? Perbanyaklah zikir yang mutlak ataupun yang muqayyad, yang umum ataupun yang khusus. Yang umum takbir, tahmid, tasbih, tahlil. Yang mutlak tidak terbatas jumlah, tidak terikat waktu. Silakan
perbanyak kalimat itu berdasarkan keumuman dari hadis Nabi, bersumber dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Kembali kepada tafsir Al-Hajj 22, riwayat dari Abdullah bin Umar. Di situ terdapat riwayat dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Silakan. Surah Al-Hajj ayat 22 yang tadi. Lanjutkan tafsirnya. Baik, sudah masuk ada? Silakan ada dulu. حي على الصلاة
saudara sekalian, tidak ada satu hari yang agung di sisi Allah dan dicintai oleh Allah melainkan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Maka apa perintah Nabi di hari-hari itu? Bersumber dari sahabat Abdullah bin Umar. Telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Abu Uwana, dari Yazid ibn Abu Siyah, dari Mujahid, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, apa sabda beliau? Tiada suatu hari pun yang lebih besar di sisi Allah dan yang lebih disukai untuk dilakukan amal di dalamnya selain hari-hari yang 10 ini. Mungkin ayyamin a'dhamu 'inda Allah. Tidak ada satu hari-hari yang lebih agung di sisi Allah. Wa ahabbu ila Allah, dan lebih dicintai oleh Allah. Al-'amal as-salih fiha, amal saleh yang dikerjakan di dalamnya, illa min hadhihi al-ayyam al-'ashr, kecuali 10 hari di bulan Dzulhijjah. Maka apa perintah Nabi? Maka berbanyaklah oleh kalian di hari-hari ini membaca tahlil. Fa'aksiru bit-tahlil, maka perbanyaklah di hari-hari itu mengucapkan tahlil. Bagaimana tahlil, Pak? La ilaha illallah. Tahlil kan? Sejak tahlilan itu sejauhnya. Tahlil la ilaha illallah. Kedua, Takbir. wa takbir, dan juga takbir. Bagaimana takbir? Allahu Akbar. 3, dan tahmid. wa tahmid, dan juga tahmid. Bagaimana tahmid? Alhamdulillah. Secara mutlak, terserah kapanpun, dimanapun kita berada, tentu di tempat yang diperbolehkan, kecuali yang diharamkan. Di mana? Kamar mandi, WC, jalan. Silakan. Mau di kantor, di pasar, di jalan. Ketika jalan menanjak, diperintahkan banyak takbir. Ketika jalan menurun, dianjurkan bertasbih, dan juga yang lainnya. Demikian pula takbir yang muqayyad. Yang muqayyad yaitu ditentukan jenis takbirnya. Bagaimana contoh yang muqayyad? Yang sehari-hari sudah pasti kita lakukan, tapi ada khusus di bulan Dzulhijjah, zikir yang khusus yang dikerjakan sejak tanggal 9 Dzulhijjah selepas sholat subuh. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi berdasarkan riwayat Ad-Darqutni. Nabi ketika selepas sholat subuh di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, beliau mengucapkan zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Diawali dengan 2 kali takbir. Itu riwayat Ad-Darqutni. Adapun di dalam riwayat Al-Hakim diawali dengan 3 takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Itulah takbir muqayyad. Jenis takbirnya ditentukan, waktunya ditentukan sejak tanggal 9 Dzulhijjah ba'da sholat subuh, setelah sholat subuh, dan terus dilakukan setiap kali sholat 5 waktu. Sampai kapan? 9, 10, lanjut 11, 12, 13 Dzulhijjah dilanjutkan takbir itu. Itulah makna firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-203. Wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat. Ayyamun ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma 'alayh. Wa man ta'akhkhara fala ithma 'alayh. Liman ittaqa wattaqullah. Apa kata Allah Jalla wa Ala?
menyebut Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah 2 hari, maka tiada dosa baginya. Itulah nafar awal bagi mereka yang haji, mabit di Mina, besok hari melempar 3 jumroh, ba'da zawal, setelah yang waktu zuhur. Kalau sudah mabit di Mina 2 hari, kemudian balik lagi ke maktab atau ke tempatnya, maka tidak mengapa baginya. Atau yang kedua, dan barang siapa yang ingin menangguhkan keberangkatannya dari 2 hari itu, maka tidak ada dosa pula baginya. Itulah nafar tsani bagi mereka yang masih tetap tinggal sehari sesudahnya, berarti totalnya 3 hari dia mabit di Mina dan melakukan lempar 3 jumroh. Setelah itu dia balik mungkin ke maktab atau ke hotel, maka tidak ada baginya kesalahan. Boleh liman ittaqa, apa kata Allah? Bagi orang yang bertakwa dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan kepadanya. Ala innakum ilaihi tuhsyarun, ketahuilah bahwa kalian telah akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Ikhwatan, perbanyak zikir. Apalagi setelah itu yang kedua, puasa 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kalau kau mampu lakukan puasa mulai tanggal 1 sampai 9. Begitulah yang dikabarkan oleh istri-istri Nabi berdasarkan riwayat hadis yang terdapat dalam Sahih Abu Dawud di nomor 2437. Min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah, wa yaum Asyura, dan juga 10 hari tanggal 10 di bulan Muharram namanya Asyura, wa salasata ayyam fi kulli syahr, yaitu 3 hari dalam setiap bulan. Dan beliau fal awwal itsnain min asy-syahri wal khamis, beliau mengawali puasa dalam setiap bulan dengan puasa di hari Senin dan di hari Kamis. 4 inilah yang dilakukan oleh Nabi dari puasa sunnah selain dari puasa Ramadan, yaitu 9 hari di bulan Dzulhijjah, termasuk di dalamnya tanggal ke-9 yaitu Arafah. Kemudian Asyura 3 hari dalam setiap bulan. Kalau itu ditempatkan di tengah bulan namanya Ayyamul Bid. Kalau tidak ditempatkan di tengah bulan, boleh di depan, boleh di belakang, kembali kepada hukum asal. Apa? 3 hari dalam setiap bulan, silakan. Yang penting 3 hari berturut-turut. Ya. Dan yang terakhir, beliau biasa puasa Senin dan Kamis. Inilah puasa-puasa sunnah beliau. Setelah itu apa? Khusus berpuasa Arafah. Kalau seandainya nggak mampu 9 hari, mungkin 8 hari. Nggak mampu 8, 7. Nggak mampu 7, mungkin 4. Nggak mampu 4, mungkin 2. Kalau nggak mampu, minimal jangan ditinggalkan apa? Puasa Arafahnya, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Kenapa? Dia dapat menghapus dosa tahun lalu dan yang akan datang. Bersumber dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari, ketika ditanya tentang puasa Arafah, Nabi menjawab, ayyukafir sanatal madiyah wal baqiyah. Semoga dapat menghapus dosa tahun lalu dan yang akan datang. Berapa tahun berarti? 2 tahun. Setelah itu apa? Jangan tinggalkan salat Id, karena hukum salat Id 2 menurut para ulama. Kalau tidak sunnah muakkad, apa? Wajib. Wajib. Ada 3 alasan. Pertama, dia bisa menggugurkan sholat Jumat kalau terjadi 2 hari raya, antara 2 hari raya Id dan Jumat. Kalau dia sudah sholat Id, siangnya dia tidak Jumatan nggak apa-apa, tapi tetap sholat zuhur. Mau coba zuhur berarti bolong, tapi nggak Jumatan nggak apa-apa, tapi sudah sholat Id. Yang kedua, Nabi tidak meninggalkan seumur hidupnya sholat Id, tidak pernah meninggalkan. Yang ketiga,
kurban. Dan yang ketujuh yaitu dalilnya nggak usah. Yang ketujuh tidak memotong kuku dan rambut. Ya, kalau kita niat berkurban mulai dari tanggal 1 atau kita niat kurban sampai hewan sembelihannya disembelih. Baru yang kedelapan apa? Amalan yang dilakukan di bulan Dzulhijjah, yaitu haji dan umroh. Saya pikir cukup sampai di sini, ngebut materinya sih saya pikir cukup, tidak perlu ada pertanyaan. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.